saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkau tahu Tuhan, kami terbatas Yesus, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan. Buat pagi hari ini Tuhan, buat pagi yang indah Tuhan. Haleluya Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela disalibkan Tuhan, Engkau rela disiksa Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Yesus. Ampuni kami Bapa. Mungkin kami berulang-ulang kali melakukan dosa Tuhan, tapi Engkau yang menyempurnakan hidup kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat pujian kami Tuhan. Dengan lutut berteluh, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu jadilah. Terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu, Kau merelakan darah-Mu, darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasih-Mu terletak. Kau rela disiksa
tubuh yang hancur, dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas, tak pernah terlintas, tuh kau tolak aku yang menusukmu. Kau sungguh relakan, darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegang, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegang untukku. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian dengan lutut bertelut. Terima kasih Bapa buat setiap pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Jadilah tak pernah terlintas, tuh kau tolak
buat pengorbananmu. Haleluya. Pengorbanan yang besar untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih. Layak Tuhan untuk menerima pengorbanan. Terima kasih, Engkau begitu baik. Haleluya. Betapa kami mencintai. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegang.
betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagi. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sungguh kasihmu terlegar, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Disiksa untukku, disalib bagi. Sekali lagi dengan iman katakan, kami mencintaimu Tuhan. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbananmu Tuhan. Mari beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat setiap pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan pada kami Tuhan. Hari ini kau bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kebangkitan-Mu Tuhan akan membangkitkan setiap iman kami tempat ini Tuhan. Membangkitkan seluruh dalam aspek hidup kami Tuhan. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, layakan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya kemenangan terjadi tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Raja mulia. Pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia. Berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. segala ciptaan-Mu Tuhan, segala ciptaan, sujud menyembah
bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Banyak katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya. Great is our God. Engkau Allah yang besar. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Kau pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, menangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Lukis cakrawala. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Kau pemilik kehidupan. pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan bersama-sama. Kami rindu. Kami rindukan Kuasa lawatanmu Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, menengku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari musik memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Amin.
kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan sertakan kekuatan berkuasa saat hati bersatu melahirkan dunia. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama-sama dengan iman. Great is our God. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik. Tiada terukur besar kasih setiamu. Besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar. Setiamu besar, Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Kekuatanmu besar, anugerahmu takkan berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu Besar selama. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. kekuatanmu, Kekuatanmu besar, anugerahmu takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. sekali lagi kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. terima kasih buat kasih setiamu.
mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau berdoa buat doa syafaat bagi bangsa kami. Darah-Mu yang tercurah, salib-Mu itu memberikan kepada kami jauh lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Engkau tidak pernah memberikan yang pas, tetapi lebih
lebih dan lebih di dalam hidup kami. Kasih-Mu lebih dari cukup untuk hidup kami. Ya Yesus, karena salib-Mu kami memiliki hidup yang luar biasa. Kami memiliki hidup yang berkemenangan hari lepas hari. Engkau memampukan kami untuk melakukan sesuatu yang besar bersama dengan Engkau. Kami tidak mau biasa-biasa saja dalam mengasihi Engkau. Kami tidak mau biasa-biasa saja dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami tidak mau biasa-biasa saja dalam mengiring Engkau. Sebagaimana Engkau memberi kami lebih, kami juga mau memberikan dari hidup kami yang lebih. Kasih kami, pengorbanan kami, pelayanan kami, hidup kami, waktu kami serahkan lebih dari apa yang dapat kami berikan. Karena sungguh Tuhan, bagaimana cara kami mengasihi Engkau kecuali lewat hidup kami. Karena sungguh tidak ada yang berharga di dalam hidup kami. Kedudukan kami, pangkat, pekerjaan, jabatan, kekayaan, itu tidak ada artinya di hadapan-Mu. Karena Engkaulah pemilik seluruh jagat raya ini. Hanya hati kami, hidup kami yang Kau nantikan agar kami dapat menyerahkan kepada-Mu. Hari ini kami memiliki keberanian untuk datang kepada-Mu karena Engkau mendengar. Engkau mengerti apa yang kami doakan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, oleh kota Solo, oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun itu sudah berdiri. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menjagai negeri kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong negeri ini bangkit menjadi negeri yang bermartabat, menjadi negeri yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Terima kasih untuk pemimpin yang sudah Kau berikan kepada kami, Pak Jokowi. Telah memimpin kami dalam 2 periode ini, memberikan kepemimpinannya yang terbaik. Berkati Tuhan. Tolong Pak Jokowi untuk dapat memimpin negeri ini dalam 2 periode ini sampai akhir, sampai terjadi perubahan yang mendasar atas Indonesia, sampai terjadi perubahan yang dahsyat atas Indonesia. Tuhan, tolong sertai, jagai dari serangan-serangan lawan politiknya, supaya Pak Jokowi tetap dalam keadaan sabar, fokus kepada tujuan untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang makmur. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah setingkat di bawahnya yang dipimpin oleh gubernur, wali kota, bupati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat untuk memimpin di wilayah-wilayah. Kami berdoa untuk pemimpinnya memiliki integritas yang sama seperti pemimpinnya, seperti presidennya, yang mau berjuang untuk rakyat, yang mau memberikan yang terbaik untuk rakyat, berjuang supaya di daerahnya menjadi daerah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menunjukkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kami berdoa supaya setiap rakyat Indonesia dibukakan, dicelikkan matanya, supaya ketika mereka memilih pemimpinnya tidak tergiur oleh sogokan-sogokan gelap, tetapi mereka memilih karena layak yang dipilih, karena mereka adalah pemimpin yang terbaik, yang layak untuk memimpin daerahnya. Berkati setiap daerah-daerah agar dapat menyokong pembangunan Indonesia ini menjadi negeri yang makmur, negeri yang adil.
Tuhan, gereja sebagai kepanjangan tangan-Mu adalah duta-duta Kristus supaya menjadi terang dimanapun gereja itu didirikan. Kami rindu gereja yang hadir di tengah-tengah lingkungan adalah gereja-gereja yang menerangi, gereja-gereja yang membawa dampak, gereja-gereja yang memiliki potensi untuk mengubahkan lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyalurkan kasih. Tolong kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan yang Kau tempatkan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat dimanapun kami tinggal. Kami harus sadar menjadi duta Kristus yang harus memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini. Kami mengucap syukur 6 tahun lewat, setelah 7 tahun bahkan lewat berada di tempat ini. Kami melihat pertolongan tangan kasih-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur kalau kami sudah memiliki tempat sendiri yang sedang kami renovasi. Kami harus bergumul bersama-sama, menjunjung memikul beban ini bersama-sama dengan seluruh jemaat untuk sehati sepikir supaya apa yang kami impikan menjadi kenyataan. Itu semua tidak luput dari pertolongan-Mu. Mujizat-Mu yang selalu mengalir bagaikan minyak yang keluar dari buli-buli seorang janda yang terus mengalir tiada henti. Kami percaya, kami mengimani pasti jadi. Amin. Terima kasih karena Engkau sudah membuktikan bagaimana Engkau menolong kami dari awal. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami sampai selesai pembangunan. Karena hanya Engkau yang sanggup mengawal, karena hanya Engkau-lah yang dapat kami harapkan. Tuhan, Engkau-lah kekuatan kami, jemaat-Mu GBI, Kerajaan Allah. Terima kasih, kami rindu, kami menetap di tempat ini, dapat menjadi terang bagi lingkungan ini, memberikan dampak yang luar biasa untuk lingkungan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-Mu yang ajaib, agar kami bersama-sama memikul beban ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Amin. Oleh karena salib, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena oleh karena, silakan kepada hamba-Nya. Milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu, amin, sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Terima kasih Tuhan buat segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semua pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu, boleh menjadi dupa yang berbuah harum bagi Tuhan. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara, Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Coba kiri kanan katakan selamat Paskah, Tuhan berkati. Ya, hari ini hari sukacita kita semua. Amin. Ya, Paskah, ya, artinya Pesah dilewati. Artinya kematian sudah dilewati. Yesus sudah melewati kematian, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, yang menunjukkan bahwa Yesus hidup. Ya, Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia Tuhan yang tidak dikuasai oleh maut, tapi Tuhan yang mengalahkan maut. Paskah sukacita bagi kita semua, saudara. Bagi kita orang Kristen, Paskah ini adalah momentum paling penting, saudara. Ya, kenapa? Karena kematian Yesus tanpa kebangkitannya sia-sia. Karena tokoh-tokoh agama yang lain pun mati dan tidak bangkit sama, saudara. Ya, kalau Yesus mati nggak bangkit lagi sama dengan yang lain. Sama dengan mereka yang mungkin agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain yang punya tokoh-tokoh besar dan sudah mati dan tidak bangkit. Tetapi kita bersyukur Yesus mati, dan Alkitab berkata seperti yang Dia katakan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Amin, saudara. Yesus bangkit. Nah, inilah pentingnya Paskah bagi kita, saudara. Karena justru di Paskah ini, ya, kepercayaan umat Tuhan atau keyakinan kita sebagai orang Kristen ini dipertaruhkan di Paskah ini. Seandainya Yesus tidak bangkit, Alkitab katakan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Ya, percuma kita beriman kepada Yesus kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Ya, kalau saudara kembali ke peristiwa penyaliban, sebetulnya luar biasa. Ya, ada banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati dan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Karena sampai hari ini ada banyak orang dan ada banyak ya di luar di sana yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta bahwa dalam sejarah manusia secara historis pernah terjadi ada satu pribadi yang disalibkan, sungguh-sungguh disalibkan, mati, sungguh-sungguh mati, lalu bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Ya, ada banyak orang yang mencoba berkata bahwa itu palsu, itu bohong. Karena apa? Iblis tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi sesuatu yang berat, pukulan yang hebat bagi kerajaan iblis, saudara. Karena dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, disitulah semua segala rancangan iblis dihancurkan di bawah kaki Yesus. Itulah nubuatan yang Allah Bapa pernah katakan, ya, keturunan wanita ini akan meremukkan kepala si ular. Kapan itu? Ketika disalib Yesus. Disitulah sebetulnya kuasa Allah dinyatakan waktu Yesus bangkit. Kekuatan iblis, kuasa maut dihancurkan. Kepala si ular dihancurkan. Dan bersyukur hari ini kita bisa merayakan Paskah. Harusnya Paskah menjadi lebih saudara ya, lebih meriah ya dari Natal ya, harusnya ya bagi kita, karena ini momentum yang luar biasa. Kebangkitan Tuhan ini menjadi pembeda dari semua agama-agama yang lain. Ya, agama yang lain punya pemimpin dilahirkan, sama, betul ya? Agama yang lain punya pemimpin mati, sama. Tapi agama yang lain pemimpinnya mati dan sampai hari ini mati. Tapi kita punya pemimpin, kita punya Tuhan yang mati tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit mengalahkan kematian. Ya, ada banyak bukti ya yang membuktikan secara sejarah Dia sungguh-sungguh mati, Dia sungguh-sungguh dibangkitkan. Karena waktu Yesus disalib,
Ya, waktu penyaliban Yesus itu dilihat oleh puluhan mata orang. Termasuk adalah tentara-tentara Romawi yang berjaga-jaga di sekitar salib Yesus, juga yang menjaga dari kubur Yesus. Kalau pada waktu itu yang menjaga tentara-tentara orang-orang Yahudi, ada kemungkinan, ya ada main kucing-kucingan bisa saudara. Ada kemungkinan main ya untuk menutupi kebenaran bisa. Karena apa? Karena orang Yahudi punya kepentingan dengan disalibnya Yesus. Mereka mencoba pada waktu itu membangun narasi-narasi berita hoax yang berkata Yesus itu mayatnya dicuri oleh siapa? Murid-muridnya. Karena mereka menolak dan mereka ingin mengatakan bahwa Yesus itu manusia dan dia tidak pernah bangkit. Tapi bersyukur yang dipilih untuk menjaga kubur Yesus itu justru tentara Romawi. Bagi tentara Romawi tidak ada kepentingan Yesus mau mati, Yesus mau bangkit, tidak ada kepentingan bagi mereka. Kepentingan mereka adalah mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh kaisar untuk menjaga kubur Yesus. Jadi bagi dia kalau sampai terjadi apa-apa dengan kubur Yesus, taruhannya adalah jabatan mereka, taruhannya adalah nyawa mereka. Mereka harus menjaga karena dalam peristiwa salib itu waktu Yesus disalibkan, lalu Yesus mati, Yesus dikuburkan, kuburnya itu ditutup dengan batu yang besar. Dulu saya pernah beritahu batu itu namanya apa? Ada yang ingat? Golel, apa namanya? Golel, coba golel. Nah, golel itu batu besar. Batu itu hanya bisa digeser oleh orang minimal 12 orang. Jadi kalau hanya 2 orang, 3 orang nggak kuat saudara. 12 orang baru bisa menggeser batu itu yang pertama. Yang kedua, batu itu kemudian dimeterai oleh tentara Romawi. Meterainya dengan diberi benang atau tali. Jadi kalau itu digeser pasti akan memutuskan tali atau meterai itu. Kalau sampai meterai itu putus, maka tentara Romawi yang menjaga dan mungkin beberapa pejabat di sekitar daerah itu, orang-orang Romawi pasti akan kena sanksi dari kaisar. Mereka pasti menjaga karena itu dimeterai. Jadi sebetulnya Alkitab membuktikan dengan sungguh-sungguh Yesus itu benar-benar disalib karena banyak yang menyaksikan. Kalau ada orang ngomong Yesus itu diserupakan, ya atau yang disalib bukan Yesus, terserah. Tapi jelas Alkitab menunjukkan kepada kita Yesus sungguh-sungguh disalib. Dan yang kedua, Yesus sungguh-sungguh mati. Ya, bahkan dikatakan ya murid-murid Yesus waktu mati dia memberikan apa? Membalsam. Saudara, balsam atau zaman sekarang itu diberi apa namanya? Kalau orang mati biar awet diberi apa? Formalin. Saudara pernah mencium bau formalin? Seperti apa? Wah, itu nyengat sekali saudara, betul? Itu keras. Tubuh kalau memang tidak mati diberi formalin, wah itu parah sekali saudara. Tapi Yesus mati sungguh-sungguh mati, dibuktikan dengan murid-muridnya merempahi dengan rempah-rempah yang keras supaya awet. Lalu Yesus benar-benar dikubur, dibuktikan dengan apa? Ada tentara-tentara dan ditemukan dalam catatan Romawi bahwa memang pada zaman-zaman itu pernah ada perintah untuk menjaga sebuah kubur. Itulah kubur Yesus. Dan sejarah juga membuktikan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Amin. Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Saudara, hari ini saya ingin berkhotbah dengan tema kekuatan kasih Allah. Ya, kemarin khotbahnya tentang the power of His love. Kekuatan kasihnya, hampir sama. Ya, kekuatan kasih Allah. Nah, kalau kita renungkan saudara, sehebat apakah kasih Allah itu bagi kita? Kalau saudara boleh ceritakan, kasih Allah bagi kita itu sehebat apa?
Banyak orang bercerita begini saudara. Oh Tuhan itu luar biasa, kasihnya baik buat saya. Ketika dia mengalami kondisi ketika dia miskin lalu diberkati menjadi kaya. Lalu dia berkata, oh kasih Tuhan itu luar biasa. Bukankah seperti itu? Banyak orang bersaksi. Ya, dari tidak punya duit, lalu punya duit, oh Tuhan baik. Dari tongpes jadi tongbel, kantong kempes jadi kantong tebel. Dari apa? Dari enggak punya, lalu bersaksi, puji Tuhan. Tuhan baik, kasihnya luar biasa. Ada orang yang bersaksi, banyak juga. Tuhan itu luar biasa karena apa? Dia enggak punya pekerjaan tapi sekarang punya pekerjaan. Bahkan hasilnya luar biasa. Dia berkata Tuhan itu baik, kasihnya luar biasa. Kira-kira salah enggak saudara? Salah enggak? Enggak. Ada orang berkata, puji Tuhan, sekarang pekerjaanku dulu biasa-biasa saja, sekarang luar biasa. Dulu hanya lokal-lokal saja, sekarang internasional. Dulu usahanya orang Solo ngomong cepete, sekarang apa? Wah, di mana-mana bangga. Dulu pelayanannya biasa, sekarang go internasional, bangga. Ada nggak ya seperti itu? Ada nggak? Ada. Ada orang yang berkata, Tuhan itu kasihnya luar biasa. Dulu saya sakit parah, bahkan mau mati, akhirnya saya sembuh. Tuhan luar biasa. Kasihnya luar biasa. Ada orang berkata, kasih Tuhan itu luar biasa. Aku nggak punya uang, tapi Tuhan berikan sekolah untuk anakku gratis, di sekolah yang terbaik. Itu kasihnya luar biasa. Ada orang juga berkata, dulu kita nggak punya gereja, kita nggak punya duit, tiba-tiba Tuhan kasih gereja, izinnya keluar. Oh kasihnya luar biasa. Apakah kasih Tuhan sehebat itu? Ada banyak kita kadang-kala membatasi kasih Tuhan sebatas hal-hal yang itu, saudara. Tapi hari ini kita akan melihat sehebat apakah kasih Allah itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ya. Ayat itu berkata, ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Menarik di sini saudara. Kita akan lihat per ayat saja. Dikatakan Paulus berkata, sebab itu, coba ayat 31 dikeluarkan ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kata sebab itu sebetulnya menunjukkan bahwa Paulus sedang memberikan sebuah kesimpulan, sebuah rangkuman. Ya. Sebab itu, jadi Paulus baru saja menjelaskan banyak hal, lalu di akhir penjelasannya dia berkata, oleh karena itu, nah, jadi ini sebuah kesimpulan yang Paulus ingin katakan, yang Paulus ingin jelaskan kepada kita. Kesimpulan dari apa? Dikatakan di sini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu yang mana? Yaitu Paulus bicara dari kitab Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 ini. Kalau saudara baca kitab Roma ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 berisi tentang Paulus memberi ajaran-ajaran penting. Pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga Paulus memberi pengajaran bahwa manusia, baik Yahudi
maupun Yunani, baik orang yang dikatakan orang pilihan maupun bukan orang pilihan, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, pada dasarnya semua manusia itu pemberontak dan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan di bawah murka Allah. Roma pasal yang ketiga ayat yang 10 dikatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Lalu Roma 3 ayat 21 dikatakan bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Jadi Paulus sedang mengajarkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan semua manusia berada di bawah murka Allah, hukuman Allah. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukuman Allah. Lalu dilanjutkan Roma pasal yang keempat, Paulus mengajarkan bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Orang berusaha dengan kebaikannya, orang berusaha dengan tingkah lakunya, orang berusaha dengan amal baiknya untuk mencari keselamatan. Tapi Paulus berkata, perbuatan baik kita, amal ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman di dalam Yesus itu yang menyelamatkan kita. Jadi Paulus ingin mengajarkan, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Bukan karena kita melakukan kebaikan, tapi karena beriman. Jadi orang Kristen bukan berbuat baik supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena apa? Saya sudah selamat. Karena kita tahu kita diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus yang sudah mati, bangkit dari kematian. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi jaminan kita beroleh hidup yang kekal. Lalu pasal yang kelima dan keenam, Paulus mengajarkan bagaimana sih hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam Yesus adalah hidup yang diwarnai oleh kasih karunia. Hidup yang diwarnai oleh anugerah. Hidup yang diwarnai oleh pembenaran. Hidup yang diwarnai oleh kemenangan atas dosa. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus, maka Yesus menyediakan bagi kita kasih karunia, anugerah, bahkan pembenaran, bahkan kemenangan dari dosa. Itu pasal 5-6. Dan pasal yang ke-8, kalau saudara baca, dimulai dari ayat yang pertama berkata demikian. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Jadi di ayat yang ke-8 Paulus mengajarkan demikian. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam keselamatan. Artinya penderitaan-penderitaan seperti apapun yang kita harus lewati sebagai orang percaya, kita akan mampu melakukannya karena ada Roh Kudus. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu mulus tanpa persoalan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu tanpa halangan. Sama, kalau orang lain bergumul, kita juga bergumul. Betul ya? Kalau orang lain mungkin harus berjuang, orang Kristen juga sama. Orang Kristen harus berjuang. Jadi
Paulus berkata bahwa hidup kita sebagai orang Kristen sama. Ketika kita ikut Tuhan pasti kita tetap mengalami masalah. Sebab selama hidup kita dalam daging, maka daging ini yang akan menarik kita terus jatuh dalam dosa. Kita terus bergumul. Tidak ada ceritanya ketika kita jadi orang percaya langsung ujuk-ujuk berubah. Seperti satria baja hitam. Jadi apa? Jadi kebal dosa. Nggak ada, saudara. Saya tanya, berapa di sini yang sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan 2 tahun? Ada? 2 tahun. Ada yang sudah 2 tahun percaya Tuhan? Oh, sini baru berapa tahun? Sebulan? Yang sudah 2 tahun ikut Tuhan, siapa? Ada? Ada. Yang sudah 5 tahun ikut Tuhan, ada? Yang 10 tahun percaya Tuhan, ada? Yang 20 tahun percaya Tuhan, ada? Yang 30 tahun sudah percaya Tuhan, ada? Yang 40 tahun. Paling ekstrim. Yang 50 tahun sudah percaya Tuhan, ada? Ada yang enggak angkat tangan? Bingung, Pak Daniel kita ke opo. Saudara, saya ingin tanya, saudara yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, percaya Tuhan. Apakah saudara selama engkau ikut Tuhan tidak pernah berbuat dosa? Sering. Apa artinya? Artinya tidak ada satu orang pun kita yang kebal dari dosa. Itulah pergumulan kita sebagai orang percaya. Yang terus selama kita hidup memang roh itu penurut tapi daging itu lemah. Daging akan membawa kita terus jatuh dalam dosa. Itulah perjuangan kita melawan keinginan daging kita. Itulah yang Tuhan katakan sebagai orang percaya kita harus pikul salib setiap hari. Nah, tidak mudah. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita untuk kita tetap berjalan hidup benar. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia ingatkan ayo bertobat. Dan ketika kita bertobat, Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, kalau nggak salah. Ada yang ingat 1 Yohanes 2 ayat 9? Coba bisa dibuka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bisa dikeluarin. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka setia dan adil sehingga dan ya Roh Kudus ingatkan lalu kita ngaku dosa, maka Dia setia dan Dia mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari semua pelanggaran. Haleluya, amin. Ya, oleh karena itu Roh Kudus diberikan. Nah, Paulus lalu katakan apa, saudara? Dikatakan begini, ayat 31 kembali ke Roma pasal yang ke-8 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini sebuah kesimpulan yang Paulus ingin katakan. Manusia memang sudah jatuh dalam dosa, manusia berada di bawah murka Allah, perbuatan baik tidak menyelamatkan, hanya iman kepada Yesus. Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita. Lalu Paulus memberikan kesimpulan, lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Artinya Paulus berkata, hey, Allah di dalam Yesus menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bahwa Allah mau di pihak kita. Allah berada di pihak kita. Amin. Ya. Berita salib itu adalah berita yang ingin menyatakan kepada manusia bahwa hey, Allah mau hadir dalam kehidupan manusia. Allah berada di pihak kita. Barang siapa mengaku percaya dengan iman, disitulah Allah mau hadir berpihak kepada orang yang percaya. Paulus ingin berkata kesimpulan semuanya, apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat salib. Apalagi di Paskah ini, lewat kebangkitannya, Tuhan ingin berkata, jika Allah di pihak kita,
siapa yang bisa melawan kita? Ini sebetulnya seperti sebuah pertanyaan, tapi ini juga pernyataan. Semuanya disimbolkan, membuktikan bahwa Allah di pihak kita. Inilah anugerah yang terbesar bagi kita, yaitu apa? Bukan miskin jadi kaya, bukan sakit jadi sembuh, bukan gak punya pekerjaan terus punya pekerjaan, bukan pekerjaannya kecil sekarang jadi besar, bukan dulu biasa sekarang internasional, bukan gak punya duit bisa menyekolahkan. Itu bukan kasih yang terbesar, itu bukan kekuatan kasih yang besar, itu hanya hal yang terkecil dari apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Sebab kasih yang terbesar adalah ketika kita tahu, mata kita terbuka melihat Allah mau beserta bersama saudara. Bukan sekedar berkatnya untuk saudara, bukan sekedar pertolongannya untuk saudara, bukan sekedar kesembuhannya engkau bisa rasakan, bukan sekedar uang berkat materi saudara bisa dapat dari dia, bukan. Tapi dia berkata, aku berikan hidupku untukmu. Itulah bentuk kasih yang terbesar. Amin. Bentuk kasih yang terbesar adalah ketika Allah mau memberikan dirinya. Dia berkata, aku di pihakmu, aku bersama dengan engkau, aku berjalan bersama dengan engkau. Itulah bentuk kasih yang terbesar. Bagi kita manusia, suami istri contoh ya. Bentuk kasih suami terbesar kepada istri bukannya ketika, nih, yang, ya, kalau sudah panggil istrinya apa, yang mah, aku kasih kamu duit tiap bulan, bukan. Tapi bentuk kasih terbesar suami kepada istri adalah ketika suami berkata, sayangku, istriku, dimanapun engkau berada, aku tetap mendukungmu dan aku tetap menyertai engkau. Artinya, kalau suami berkata aku mendukung, aku menyertai, aku di pihak, artinya semua eksistensi suami, apa yang dimiliki suami, semua menjadi backup atas istrinya. Betul? Jadi berkat terbesar, kasih yang terbesar, kekuatan kasih yang terbesar yang Allah ingin tunjukkan dan Allah sudah tunjukkan adalah ketika dia berkata, hei, aku di pihakmu, aku bersama dengan engkau. Amin, saudara? Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itu bentuk kasih yang terbesar. Kadang-kadang kita berpikir hanya bentuk materi, keuangan, itu kecil. Hanya bentuk kesembuhan, itu kecil. Oh, dulu gak punya gereja, sekarang punya gereja, itu kecil bagi Tuhan. Tapi yang terbesar kasihnya adalah ketika dia berkata, aku ini berserta dengan engkau. Nah, inilah kekuatan kasih yang terdahsyat. Yang Tuhan sudah tunjukkan, yaitu dia berkata, aku di pihakmu. Lalu, apa yang akan Allah lakukan jika Allah di pihak kita? Apa yang sudah Allah lakukan untuk membuktikan bahwa Allah di pihak kita? Coba kita baca seterusnya, ayat 32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang pertama, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Bukan hanya diberikan, menjadi korban, mati bagi manusia. Itu bentuk Allah berpihak kepada kita. Dulu zamannya saya ingat, kalau pas zaman pemilihan ya, gubernur atau kampanye, orang senang kata-kata berpihak, ya, berpihak kepada rakyat kecil. Ya, tapi kadang-kala itu cuma asbun, ngomong tok berpihak, tapi begitu sudah menjabat lupa, ya kan? Lupa. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa.
Dia berkata dan dia membuktikan. Dengan cara dia memberikan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, itulah bentuk Allah berpihak kepada kita. Ya, anaknya diberikan supaya kita yang percaya menjadi benar. Dan jika dia yang membenarkan kita, maka di sini dikatakan, bagaimana mungkin kalau anaknya saja diberikan, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita. Kalau anaknya saja yang terbaik diberikan, yang lain pasti Tuhan sediakan. Siapa yang percaya? Tuhan sediakan semuanya. Allah berpihak kepada kita. Nah, ayat selanjutnya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, kalau Allah yang membenarkan, tidak ada satupun yang bisa menggugat Allah. Gak ada. Ini Paulus sedang berbicara seperti sebuah pengadilan. Kalau saudara masuk ke pengadilan, pengadilan itu kan bertingkat ya. Kalau di Indonesia, ada pengadilan pertama, pengadilan apa? Ada yang tahu? Negeri, lalu tinggi, kalau nggak salah ya. Lalu yang paling tinggi apa? Mahkamah Agung. Itu kalau pengadilan yang bawah itu masih bisa digugat, betul nggak? Gugat. Kalau digugat nanti digugat di atasnya. Kalau nggak puas bisa lagi digugat di atasnya. Tapi kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung bisa nggak digugat? Nggak bisa. Nah, Paulus sedang berkata begini, kalau Allah itu seperti Mahkamah Agung sudah menetapkan, membenarkan engkau, tidak ada satupun yang bisa membatalkan dan menggugat bahwa engkau adalah orang benar. Amin. Kalau Tuhan berkata, engkau orang benar, engkau diberkati, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Karena itu keputusan tertinggi. Makanya Paulus berkata demikian, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Itulah bukti Allah berpihak kepada kita. Keputusan tertinggi sudah dia kerjakan. Apa? Membenarkan orang yang percaya, membenarkan orang yang beriman. Lalu dikatakan, siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembenaran itu dinyatakan oleh Allah sebagai hukum tertinggi dan tidak ada lagi yang bisa membatalkan. Jadi kalau saudara percaya dan Tuhan berkata engkau benar, jangan sekali-kali mau iblis membohongi saudara dan berkata engkau nggak layak. Engkau nggak usah melayani Tuhan, nggak layak. Engkau kan masih berbuat dosa, nggak layak. Katakan kepada iblis, dalam nama Yesus, Allah sudah berkata, aku dibenarkan oleh karena darah Yesus. Amin. Bukan karena perbuatan baikku. Kalau aku hari ini berbuat dosa, aku sudah minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosaku. Itu hukum tertinggi dan tidak ada yang dapat membatalkannya. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang hari ini engkau terus dituduh nggak layak. Kowe urung bener, kowe cek berdosa, kamu belum nggak layak. Mangane kowe ora diberkati, mangane kowe cek miskin terus, mangane kowe nggak layak. Itu tuduhan iblis. Hari ini katakan di dalam nama Yesus, iblis dengar. Semua sudah ditetapkan oleh Bapa di sorga bahwa aku adalah orang benar dan aku orang yang diberkati Tuhan. Amin. Harus saudara. Kau berkata bagi dirimu sendiri, ya, karena itu penting. Bahwa apa yang sudah ditetapkan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dan pembenaran Allah itu dinyatakan dalam karya Kristus. Di sini dikatakan Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Ini paket karya Allah untuk menunjukkan bahwa Allah di pihak kita. Kristus, anak yang diberikan oleh Bapa, mati bagi kita. Artinya apa saudara? Dia menyelesaikan masa lalu kita dengan menanggung hukuman dosa kita. Dengan matinya Yesus di kayu salib,
segala masa lalumu sehitam apapun diputihkan. Firman Tuhan Jumat yang lalu, meskipun dosamu merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti, ya, meskipun merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Bagi Tuhan, Tuhan mampu menghapuskan semua dosa saudara. Kematiannya di kayu salib itu berbicara tentang apa? Masa lalumu yang jelek, yang amburadul, yang ndak karuan, sudah dihapus oleh Tuhan. Siapa yang percaya masa lalunya sudah dihapus oleh Tuhan? Amin. Jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Suami-suami jangan lagi mengundat-undat masa lalu. Istri-istri jangan suka mengundat-undat masa lalu. Ya sudah, jangan pas pengkerengan. Oh, kowe kan ngene kondisi, ya sudah. Tuhan saja melupakan masa lalu, kita kok ngeling-ngeling masa lalu. Ya, dilupakan. Ya, Kristus mati, Kristus bangkit. Apa artinya Kristus bangkit? Dia mengalahkan maut dan dia memberikan hidup yang baru. Jadi kalau masa lalu sudah dihapuskan oleh Tuhan, lalu ngapain? Semuanya dihapus, nol. Tuhan berkata, bukan hanya nol, bukan hanya netral, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Tuhan berkata, maka kita pun mendapat hidup yang baru oleh kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Waktu Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut dan dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Bagi saudara, kita yang hari ini memperingati kebangkitan Yesus, Tuhan ingin berkata, ayo, ini saatnya hidupmu harus mulai dengan hidup yang baru. Amin. Yang lama tinggalkan, yang dulu suka cemberut tinggalkan, yang dulu suka ngeresulot tinggalkan, yang dulu suka mungkin suka bertengkar tinggalkan, yang dulu nggak bisa mengucap syukur tinggalkan. Mari kita hidup dengan cara hidup yang baru. Kristus sudah bangkit, kuasa kebangkitan itu juga diberikan kepada saudara. Kuasa yang menghidupkan Yesus itu juga diberikan kepada saudara, supaya dia memberikan hidup yang baru dalam hidup saudara. Kristus sudah bangkit. Lalu dikatakan Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Segala otoritas di tangannya. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambilnya. Duduk di sebelah kanan. Konteks Asia, konteks Yahudi. Sebelah kanan itu menunjukkan tempat perkenanan. Yesus duduk di tempat perkenanan Bapa, artinya semua otoritas diberikan di tangan Yesus. Kalau semua otoritas kuasa sudah ada di tangan Yesus, maka sekali Tuhan berkata, aku di pihakmu, aku beserta dengan engkau, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Terus baca ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, sebuah jaminan. Tuhan berkata, Yesus dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Tuhan ingin berkata, di tangan Yesus semua otoritas diberikan oleh Bapa. Dan kalau Yesus berkata, aku di pihak engkau, aku bersama dengan engkau, artinya tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa, dari kasih Allah. Bahkan segala sesuatu, persoalan, masalah, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, setia selama-lamanya. Amin. Ayat yang berikutnya,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan berkata, kasih yang luar biasa, kekuatan kasih yang luar biasa, yaitu apa? Allah di pihak kita. Itulah yang akan membuat kita tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Kalau seorang pemenang, dia harus berjuang untuk meraih kemenangan, itulah pemenang. Tapi Tuhan berkata, engkau bukan pemenang, engkau lebih dari pemenang. Sebab apa? Sebab kemenangan yang kita raih bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi kemenangan yang kita raih adalah anugerah. Yesus sudah menang atas maut, Yesus sudah menang atas segala sesuatu, dan kemenangannya itu diberikan kepada saudara free. Katakan free. Apa artinya free? Gratis. Kalau engkau percaya, terima kemenangan itu. Saudara percaya? Terima kemenangan itu. Saudara percaya? Terima kemenangan itu. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, Tuhan berkata kita lebih dari pemenang bukan karena saya berbuat baik, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini itu untuk Tuhan. Enggak. Tuhan berkata semuanya itu anugerah karena kasih-Nya itu diberikan kepada saudara. Itulah yang membuat saudara dikatakan kau lebih dari pemenang. Aku gak usah bersusah payah, aku hari ini menikmati hidup merdeka, hidup dalam anugerahnya. Oh, jadilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ayat berikutnya dikatakan, sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kekuatan terbesar dari kasih Allah adalah ketika Tuhan di pihak kita, ketika Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Itu kekuatan besar. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini engkau sedang lemah, ingat, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Allah di pihakku. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kegagalan, ingat, Allah besertaku. Allah di pihakku. Kalau hari ini engkau sedang lemah, ingat, Dia tetap ada. Dia menyertai, Dia di pihakku. Kalau engkau saat ini sedang merasa sendiri, gak ada orang yang ngerti aku, gak ada orang yang peduli aku. Dengar, Tuhan berkata, aku di pihakmu. Kalau hari ini ada saudara yang sedang berjuang untuk hidupmu, berjerih lelah untuk hidupmu, dengar, Tuhan berkata, aku di pihakmu. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa? Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Siapa lawan kita? Tidak ada. Itu bentuk kasih yang terbesar Allah di pihak saudara. Amin. Main musik maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, untuk perjamuan suci. Dan naikkan lagu yang terakhir tadi, ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah. Ya, singer dan WL bisa menaikkan pujian ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu,
mengalir di Kalvari. Sekali lagi katanya, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu, amin, sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, ya, oh, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, yang abadi, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu, amin, sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, oh, darah-Mu, amin, sucikan kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan. Sekali lagi katanya, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu, amin, sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara, kasih yang terbesar bukan ketika engkau dapat berkat sekali lagi, tapi kasih yang terbesar ketika Tuhan berkata, aku di pihak-Mu, aku di pihak-Mu, aku di pihak-Mu. Itu kasih terbesar. Engkau yang sedang berjuang, engkau yang sedang mungkin menghadapi persoalan, engkau yang sedang merasa sendiri, engkau yang sedang mungkin menghadapi segala tantangan, dengarkan ayat ini bahwa aku di pihak-Mu. Dan kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, bahkan memisahkan kita dari kasih Allah. Hari ini kita akan juga melakukan perjamuan yang kudus. Lewat perjamuan yang kudus ini kita diingatkan tubuh dan darahnya sebagai tubuh dan darah perjanjian yang menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia berikan anaknya bagi kita. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia berkata, aku di pihak-Mu. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan. Di hari Paskah ini kami mengingat Engkau sudah bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Kami bersyukur Engkau bangkit untuk Engkau menyatakan bahwa Engkau menyertai kami dan terus menyertai kami lewat Roh Kudus-Mu. Engkau terus menyertai kami dan kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati perjamuan yang kudus ini. Kiranya boleh menjadi meterai dalam kehidupan kami. Karena lewat perjamuan yang kudus, terus kami mengingat bahwa Allah sudah hadir dan mau mati. Tapi Dia tidak hanya mati, Dia bangkit untuk memberikan kepada kami pengharapan akan hidup yang baru.
Terima kasih Bapak urapi hamba-hambamu yang melayani. Berkati kami semua, layakan kami menerima perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Naikkan pujian ini, ada tempat yang mulia. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu Kita bangkit berdiri. sucikanku, kuasa salib-Mu Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkan kuasa salib-Mu, pulihkan. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan, angkat di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan mengamini dan makan roti dan anggur yang kita pegang. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban pendamaian bagi saudara dan saya? Kalau engkau percaya, maka makanlah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya? Kalau engkau percaya, minum cawan perjanjian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat korban di kayu salib. Terima kasih buat kebangkitannya. Kami bersyukur karena lewat kebangkitan-Mu ada hidup yang baru. Kiranya hidup Kristus boleh mengalir dalam hidup kami. Sebagaimana roti dan anggur ini boleh kami nikmati, menjadi satu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak sendiri. Kami percaya Engkau di pihak kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau menyertai kami senantiasa. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan segala kemuliaan. Sekali lagi katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Segala kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur karena kami disadarkan bahwa bentuk kasih yang sangat besar dan paling besar adalah ketika Engkau berkata, aku di pihak-Mu, aku menyertai Engkau. Ketika kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah itu terus kami ingat sepanjang hidup kami. Ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami berada mungkin di tempat yang paling bawah sekalipun, kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau di pihak kami, Engkau di pihak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya perjalanan kami ke depan adalah perjalanan penuh dengan optimisme, karena kami tahu Engkau di pihak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, sebelum Engkau pulang, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus-Nya akan menyertai engkau dan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali.
Dalam nama berkat nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan bersama. Amin, amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati.